Ju, biasanya dipanggil Evelyn, Evelyn juga bisa dipanggil Ju juga. Nah, sebenarnya nama saya di Irlandia itu artinya adalah sunshine. Sunshine itu seperti pencerahan bagi orang lain gitu. Nah, fun fact about saya itu papa saya dari Malaysia dan papa dan mama saya itu bertemu di Amerika saat bekerja. Nah, ngomong-ngomong tentang orang tua, sebenarnya mama saya dari dulu balet dari kecil. Nah, saya juga balet dari umur 3,5 tahun hingga sekarang. Balet adalah salah satu hobi saya. Saya mempunyai banyak hobi, yaitu main game, olahraga seperti badminton, berenang, dance, dan juga nonton. Nah, belakangan ini saya tuh baru menemukan bahwa anime itu ternyata seru. Jadi saya sekarang lebih senang nonton anime. Lalu favorite food saya itu kiwi, karena kiwi itu adalah salah satu buah yang kaya akan vitamin C. Dan kiwi itu untuk sehari bisa dapat memenuhi kebutuhan vitamin C kita sendiri. Nah, moto saya untuk hari ini adalah be the best version of yourself. Nah, di zaman sekarang kita sering menemukan bahwa orang lain sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Seharusnya kita membandingkan diri dengan diri kita yang sebelumnya agar kita tahu progres kita sepanjang mana. Terima kasih. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Evelyn Ju, and today I'm with my partner. I'm Andrew. And we're glad to be your speaker for today. Before we start, let's feel some of your energy. So can I have a big round of applause, please? Now I want to ask you guys some question. Who want to be a successful person here? Me! Of course, all of you guys here wants to be a successful person. In a count of 3, can you guys say me together? 1, 2, 3. Me! Great! The key to be successful is energy. One more time. Energy! When we have positive energy, everything becomes more easier and more fun. Today we're going to talk about some topics that is really important. Knowledge is power. Have you guys felt shy or nervous when talking in front of people? Yeah, me too, so don't worry. But since joining RTV, I became more confident. I learned to speak clearly, make eye contacts with people, and also can express myself better. We also had fun experience like visiting TV and radio stations and performing on stage. When students feel the same, we become more confident and brave. It's like finding a new ability inside us. That's our story. If I can do it, you can do it too. So, thank you for your attention. See you next time. Good job! Who really owns batik? A question that once sparked a debate between Indonesia and other countries. Hi everyone, today me and my partner will explain more about batik. But before that, let us introduce ourselves. My name is Evelyn. My name is Hadley. And today we're going to talk about Indonesian batik. Alright, so before we go deeper into the topic, we need to know what is batik and what is the definition of it. So first of all, the word is taken from a Jawa word, or two words, amba, which is writing, and titik, which is just a dot. So batik. Nah, sebelum kita masukin lebih dalam lagi, kita harus mengetahui gimana cara membuatnya batik. Jadi UNESCO telah mengatakan bahwa batik itu dibuat oleh alat yang bernama anting, melilinkan warna kepada sebuah kain putih. Itu adalah proses membatik. Oke, sekarang ayo kita masuk ke permasalahannya. Jadi pernah nggak sih kalian itu lagi scroll media sosial terus lihat beberapa komen. Komennya ada yang bilang batik itu punya Malaysia, dan di bawah komennya lagi banyak perdebatan antara batik itu punya siapa sih sebenarnya. Nah, as
pastinya batik itu punya Indonesia. Kenapa? Karena pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO sudah menetapkan bahwa batik itu punya Indonesia. So, a person called Koichi Matsura was presidenting the fourth committee session of the UNESCO times when Indonesia was still trying to get approval of the batik to be their own culture. So, they filed, after rigorous amounts of research of their history and a lot of other things from Indonesia, they found out that batik is actually Indonesia's culture. Oke, untuk mencegah permasalahannya, kita bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah mempelajari sejarah tentang batik. Dengan mempelajari sejarah tentang batik, kita bisa mengetahui kebenarannya. Jadi, kita tidak menebarkan misinformasi tentang batik. As Indonesian people, we should also embrace batik. We should wear it on a daily basis, and we should show it off whenever we can to try to show off our culture and where we come from. Benar banget, dengan menggunakan batik kita bisa menyuarakan bahwa batik itu adalah suatu peninggalan atau heritage yang berharga bagi Indonesia. Selanjutnya, kita juga bisa stop menyebarkan misinformasi, karena dengan menyebarkan misinformasi banyak orang yang akan salah paham. So, this is the end of our today's presentation. So, don't just admire batik, wear it with pride. Yes, sir. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Sydney Sweet 17 birthday party. Gimana nih kabarnya kalian semua? Apakah baik semua? Baik. Oke. Nah, kalian pasti kan udah semangat ya hari ini. Nah, kalau misalnya aku bilang halo, kalian jawab hai ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Perkenalkan semua, nama saya Evelyn Chu, selaku pemandu acara hari ini. Oke, sekarang kita akan mulai ke birthday ceremony untuk Sydney. Sekarang, Sydney boleh naik ke atas panggung dulu ya. Oke, semuanya, kalian tahu nggak sih sekarang kita bakal ngapain? Nah, pasti kalau ada yang ulang tahun, kita harus nyanyikan lagu kan? Oke, sekarang kita bisa semua nyanyikan lagu Happy Birthday untuk Sydney ya. 1, 2, 3. Wah, semuanya antusias banget ya. Aku jadi senang nih liatnya. Sekarang, Sydney akan tiup lilin dari kuenya. Oke, dalam hitungan ketiga, Sydney bisa tiup ya. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang Sydney kamu bisa potong kue dan juga suapin ke mama papa ya Sydney. Oke, boleh dong tepuk tangannya semuanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke foto sesi. Jadi mama papa Sydney jangan turun dari panggung dulu ya. Oke, sekarang Sydney dan keluarga foto dulu ya, lihat ke depan kamera. Oke, sekarang keluarga Sydney bisa turun ya. Nah, sekarang kita akan panggil teman cewek dari Sydney. Oke, sebelum turun panggung, aku mau nanya sesuatu nih. Siapa sih yang paling dekat sama Sydney di sini? Oh, kamu ya? Oke, sini. Nah, menurutmu Sydney itu orangnya gimana sih? Orangnya baik. Oh, alah, gitu ya. Nah, kamu udah kenal Sydney dari berapa lama sih? Udah dari SD, TK, atau baru ketemu nih? Sudah 10 tahun. Oh, lama juga ya, 10 tahun. Nah, karena hari ini Sydney ulang tahun, ada nggak sih pesan yang kamu pengen kasih ke Sydney? Semoga Sydney sehat selalu dan bahagia selalu. Oh, gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa balik ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang giliran teman cowok Sydney nih. Teman cowok Sydney bisa naik ke atas panggung ya. Oke, kalau udah selesai, yang cowok-cowok bisa turun ya. Nah, sekarang cewek dan cowok teman Sydney bisa naik ke atas panggung ya. Oke, this is the end of today's photo session. Nah, udah pada lapar belum nih? Lapar banget. Nah, pas banget nih. Sekarang kita akan ada sesi dinner atau makan bersama. Nah, setelah dimakan bersama, kita akan kedatangan
special performance, yaitu dari RTV Talent Agency. Boleh dong tepuk tangannya buat RTV Talent Agency. Well, what a beautiful performance. Nah, kalian semua udah pada kenyang kan pasti? Nah, kalau udah kenyang gini kita harus gerakin badan dulu nih. Nah, sebelum itu aku mau tanya sesuatu nih. Kalian tahu nggak sih tentang film Mami? Saya tahu. Oke, pas filmnya itu pasti kayak serem terus kayak menegangkan banget kan? Nah, games kali ini ada hubungannya dengan Mami nih. Nah, games ini satu kelompok terdiri dari 2 orang, satu cewek dan juga satu cowok. Kita akan memanggil mungkin 4 pair dari satu kelompok ya. Jadi totalnya ada 8 orang. Jadi di game ini cewek akan menggunakan tisu untuk mungkin membalut cowok dari bawah hingga atas kepala. Nah, maksimal tisu yang digunakan dalam satu kelompok adalah 2 tisu. Pemenang diambil dari yang paling tercepat dan juga terapi. Oke, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Oke, jadi menurut dari pemandanganku yang paling cepat itu tim C. Jadi selamat untuk tim C karena sudah memenangkan games kali ini. Oke, udah gak kerasa ya, sekarang kita udah ada di ujung acara. Nah, saya sebagai pemandu acara hari ini, Evelyn berterima kasih dan minta maaf jika ada salah kata. Nah, sebelum acara ini diselesaikan, ternyata ada satu performance lagi nih, yaitu performance dari DJ Arya. Boleh dong semuanya tepuk tangan untuk DJ Arya. Ladies and gentlemen, now please welcome our master ceremony of today, Do Evelyn. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Ju dan hari ini saya bersama partner saya yaitu Evelyn Natania. pada hari ini kami akan meluncurkan suatu produk yaitu The No Complaining Rule by John Gordon. Nah, sebelum mulai aku pengen kasih sekalian semua satu tantangan nih. Nah, siapa yang bangun tidur langsung ngeluh di hari ini? Banyak ya ternyata. Nah, saya ingin memberikan tantangan kecil untuk kalian hari ini. Untuk tidak mengeluh selama 3 detik. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Berhasil? Mudah bukan? Tetapi tanpa kita sadari, biasanya kita itu cenderung suka mengeluh. Dikit-dikit mengeluh. Misalnya lagi main game tiba-tiba sinyal putus, langsung deh marah-marah, terus mengeluh juga. Nah, karena dengan hal itu John Gordon meluncurkan produk baru yaitu The No Complaining Rule Books. Untuk membuka acara secara resmi, mari kita sambut dan dengarkan perwakilan panitia acara kepada Bapak Alex. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Alex atas sambutannya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak dari kita seringkali menghabiskan waktu untuk mengeluh. Seperti keluhan ini bisa muncul karena adanya tugas yang menumpuk, masalah sekolah ataupun pekerjaan, hubungan dengan orang lain, dan lain-lain. Dan maka itu, karena terjadi secara terus-menerus, dapat membuat seseorang terfokus terhadap masalah, bukannya solusi. Benar banget, buku ini juga membuat pandangan kita terhadap mengeluh berbeda. Jadi, pada saat kita mengeluh, kita sekarang akan mencari solusi. Buku ini sangat mudah dipahami dan untuk mudah dibaca dari berbagai umur. Jadi, saya rekomendasikan buku ini untuk semua orang. Sampailah kita di penghujung acara ini. Terima kasih bagi para tamu undangan dan panitia-panitia serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggarakannya acara ini. Nah, tapi tunggu dulu nih. Sebelum itu, saya akan menawarkan buku The No Complaining Rule dengan harga 50.000. Tapi hari ini ada diskon spesial loh. Hari ini kami akan mengadakan diskon 50% untuk kalian semua. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa beli sekarang ya. Saya Evelyn Ju dan bersama partner
foodies lover, welcome back to Duo If Channel. Hari ini kita akan mengulas sebuah cafe yang lagi hits banget nih di Surabaya, yaitu Enzoro Cafe. Banyak yang bilang kalau cafe ini tuh unik banget tau, karena interiornya yang clean banget, dan juga banyak yang bilang kalau makanan di sini enak dan juga unik-unik loh. Nah, pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk. Tapi sebelum itu tunggu dulu deh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini dulu ya. Dan jangan lupa kalian pastikan untuk pencet tombol notifikasi di bawah supaya kalian gak kelewatan update terbaru dari kita. Wah, aku lupa nih, ternyata aku hari ini ada pantun tau. Apa tuh? Jalan-jalan ke kebun binatang, lihat gajah. Gajahnya kuat dan badannya besar. Kalau kalian masih betah, tonton sampai habis ya, jangan sampai lewat. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk. Wah, keren banget ya interiornya. Interiornya itu clean banget. Bener banget. Yang belum tahu nih, Enzoro Cafe ini buka dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam loh. Menurutku ya, cafe ini tuh tenang dan nyaman banget. Jadi cocok buat kalian yang mau work from cafe dan juga mau nugas aja nih. Bener banget tuh. Nah, cafe ini juga memiliki ruangan indoor dan outdoor. Dan juga di belakang aku ini ada smoking area dan non-smoking area. Dan menariknya di cafe ini juga memiliki open bar, jadi kalian bisa lihat secara langsung pembuatan minumannya. Keren banget nggak sih? Tanpa lama-lama, yuk kita pesan makanan dan minumannya. Nah, sekarang makanannya udah dateng nih. Bener banget, keluarnya cepet banget ya, Ce? Iya. Untuk makanannya, kita di sini pesen nasi goreng siram, dan juga untuk minumannya, saya pesen cafe latte. Dan aku pesen yellow tropis. Nah, dari segi tampilannya, sangat unik ya guys. Nasi gorengnya warna kuning dan juga ada kondimennya, yaitu ada dagingnya. Dan tampilannya sangat menarik dan menggugah selera ya teman-teman. Dilihat-lihat kondimennya ada banyak ya. Ada sambal, ada saus kari, dan juga ada kerupuk nih. Nah, buat cafe latte-nya, dari tampilannya sih kelihatan menarik banget ya. Karena kalau dari dekat, di sini tuh kita bisa lihat layering antara espresso dan juga susunya. Dan juga untuk yellow tropisnya juga sangat terlihat segar dan menarik ya teman-teman. Dan juga ada potongan jeruknya. Boleh nih Ce, coba makanannya duluan. Oke, aku coba ya. Iya. Gimana Ce rasanya Ce? Enak sih. Ini rasanya unik, asin, gurih, pas. Coba deh pakai saus karinya. Coba ya, aku tuang ya. Aku coba ya. Iya. Rasanya jadi makin lebih enak. Ada rasa kari-karinya dan juga dagingnya juga juicy, lembut guys. Nah, sekarang aku coba minumannya ya, Ce. Coba. Aduk dulu nih. Rasa cafe latte-nya ngopi banget. Rasa espressonya itu bold dan nggak kalah sama susunya. Kalau habis minum ini pasti dijamin langsung seger matanya. Oke, sekarang aku coba minumanku ya. Rasanya benar-benar seger, ada rasa perpaduan dari mangga, jeruk, kelapa, dan juga madu. Segar banget guys. Oke guys, jadi itu semua vlog kita hari ini di Enzoro Cafe. Kita rekomendasiin cafe ini buat kalian. Kenapa? Karena di cafe ini nggak cuma hanya ada nasi goreng dan minuman di depan ini aja, tetapi ada pastry dan juga dessert yang enak banget loh. Kalau buat Cece kasih rating restoran ini berapa nih Ce? Kalau aku sih 9/10. Sama, aku juga kasih 9/10. Okay. Sekali lagi, thank you ya guys buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian semua enjoy. See you in the next video. Bye-bye. Siap semuanya. Ya. Mana? Kayak
kalian lebih penting jadi diri sendiri atau jadi orang lain? Nah, jawabannya ada di cerita tersebut. Di sebuah desa, seorang peternak ayam menemukan sebuah telur tanpa mengetahui itu sebenarnya bukan telur ayam. Lalu ia menaruh telur tersebut di sebuah kandang dan beberapa saat kemudian telur itu menetas menjadi seekor burung yang unik, tidak seperti ayam lainnya yang berwarna kuning, burungnya berwarna abu-abu, dan ukurannya lebih besar daripada anak-anak ayam lainnya. Suatu hari, anak-anak ayam tersebut disuruh mencari makan hingga mereka bertemu dengan bayangan yang besar yang merupakan seekor elang. Si burung abu-abu tersebut ingin gak mau kabur, padahal anak-anak ayam lainnya harus kabur. Meskipun si burung abu-abu ini ingin terbang seperti elang tersebut, seiring berjalannya waktu hingga dia tumbuh dewasa, burung tersebut masih tetap menjalani hidupnya sebagai ayam dan hidupnya berakhir tanpa mengetahui bahwa dirinya bukan seekor elang dan bahkan tidak pernah belajar untuk terbang. Pesan moral yang saya ingin sampaikan adalah kita lebih baik untuk menjadi diri sendiri daripada menjadi orang lain, agar nasib kita tidak seperti si elang tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.